Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada video Himas Kartun sebelumnya disajikan satu buah kuis di akhir videonya. Kali ini saya akan memberikan serta membahas sedikit mengenai jawaban dari kuis tersebut. Nah, kuisnya berbunyi seperti ini. Didapati data umur mobil X dalam tahun dan harga mobil Y dalam juta rupiah. Tentukanlah persamaan regresinya dan berikan kesimpulan dari persamaan regresi tersebut. Yuk kita bahas mengenai jawabannya. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan metode kovarian, didapatilah data-data seperti berikut. Teman-teman bisa pause ya videonya. Dari data-data yang sudah kita dapat pada perhitungan, kita masukkan saja ke dalam rumusnya apa-apa saja yang diperlukan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, ternyata didapatilah hasil nilai betanya yakni minus 9,02 dan nilai alfanya yakni 131,41. Selain itu, kita bisa juga langsung mencari persamaannya dengan persamaan metode kovarian, yakni rumusnya Y I sama dengan beta dikali dengan X I. Kita masukkan saja nilai-nilai yang dibutuhkan, seperti Y bar atau rata-rata dari Y, nilai beta, dan juga nilai X barnya. Setelah dioperasikan, didapatilah persamaan regresi linier sederhana dengan menggunakan metode kovarian dari kuis yang sudah disajikan, yakni YI sama dengan 131,41 dikurang 9,02 XI. Jika teman-teman ragu dengan hasilnya, teman-teman juga bisa menghitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Biasanya perhitungan ini akan menghasilkan hasil yang sama. Berikut perhitungan menggunakan metode kuadrat terkecil. Teman-teman bisa pause ya videonya. Dari data-data perhitungan tersebut, kita masukkanlah nilai yang dibutuhkan. Sama seperti sebelumnya, dari data-data perhitungan yang sudah didapat, kita bisa masukkan langsung ke rumus. Didapati ternyata hasilnya sama, nilai alfanya yakni 131,41 dan nilai betanya yakni minus 9,02. Maka, persamaan regresi linier sederhana dari kuis yang telah disajikan yakni YI sama dengan 131,41 dikurang 9,02 XI. Kesimpulannya, setiap mobil bertambah umur sebanyak 1 tahun, maka harga mobil akan mengalami penurunan sebanyak 122,390 juta rupiah. Nah, sekian jawaban dari kuis video Himas Kartun sebelumnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ika. Kembali lagi di Himas Kartun, Himaska Tutor Online. Bersama saya Indra Mulyadi, mahasiswa Prodi S1 Statistika Angkatan 2020. Dan pada Himas Kartun kali ini saya akan menjelaskan tentang loop tak berulangan dalam pemrograman komputer. Dan bahasa pemrograman yang saya pakai pada video ini adalah bahasa pemrograman C++. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, apa sih loop atau perulangan itu? Perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah, dan perintah-perintah tersebut akan secara terus-menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Nah, konsep loop ini dimiliki oleh hampir seluruh bahasa pemrograman yang ada. Dan pada bahasa C++ ini terdapat 3 jenis loop atau perulangan. Yang pertama ada while loops, yang kedua ada for loop, dan yang ketiga ada do while loops. Nah, pada Himas Kartun kali ini kita akan berfokus hanya pada while loop dan for loop. Lalu kenapa sih sebenarnya kita memerlukan loop ini dalam pemrograman komputer? Terdapat banyak sekali permasalahan yang dapat diselesaikan dengan loop ini. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin membuat program yang memberikan output sederhana seperti ini aja. Nah, jadi kita ingin mencetak tulisan Himas Kartun keren sebanyak 10 kali seperti ini. Nah, sebetulnya untuk melakukan hal ini tanpa loop itu simple aja. Kita cukup menuliskan cout Himas Kartun keren sebanyak 10 kali di dalam kode program kita seperti ini. Nah, coba kita lihat contohnya deh. Nah, sekarang saya sudah di dev C++ dan ini adalah program yang memberikan output Himas Kartun keren sebanyak 1 kali. Nah, mari kita coba compile dan bisa kita lihat outputnya ya. Nah, kalau kita mau program ini memberikan output Himas Kartun keren sebanyak 10 kali, maka gampang aja. Kita bisa tinggal copy paste cout Himas Kartun keren ini sebanyak 10 kali. Seperti ini. Nah, nggak ada masalah.
Nah sekarang gimana kalau misalkan kita nggak pengen 10 baris nih, 100 baris atau 1000 baris misalnya, tinggal copy paste saja. Nah tapi nanti semakin banyak maka akan semakin merepotkan. Atau gini deh, gimana kalau saya ingin ganti tulisan keren menjadi mantap, misalnya jadi Himas Katun mantap. Nah oke, tinggal copy paste saja ya, gampang aja ya, nggak perlu perulangan sebenarnya. Walaupun sebenarnya cukup merepotkan, terlebih lagi jika jumlahnya banyak. Nah, tapi gimana kalau gini? Saya ingin menuliskan Himas Katun keren 1 kali, Himas Katun keren 2 kali, dan seterusnya sampai 10 kali atau 100 misalnya. Ini kita udah nggak bisa lagi pakai copy paste. Jadi kita harus menuliskan satu persatu, dan ini pastinya akan sangat merepotkan. Nah, itulah mengapa kita memerlukan loop ini. Semua permasalahan-permasalahan tadi dapat kita selesaikan dengan mudah, dengan sangat mudah, dengan loop.
Dan di sini aksinya saya buat seperti program sebelumnya tadi yang menggunakan while loop ya. Nah, kita compile dan berhasil ya. Jadi pada dasarnya for ini sama aja dengan while loop, yaitu ada nilai awal, kondisi, increment atau decrement. Hanya saja for loop ini lebih ringkas karena dituliskan hanya dalam satu baris. Capai. Nah, sebagai contoh penggunaan while loops, di sini saya punya program ya, sederhana. Jadi ini program kuis. Di sini kita diberi pertanyaan dan disuruh menjawab pertanyaannya. Dan program ini tidak akan berhenti sampai jawaban yang kita masukkan benar. Nah, ini kita coba jawab 1 tambah 1. Ya, misalnya di sini saya jawab asal aja. Dan di sini kita diberitahu bahwa jawaban yang diinputkan salah dan meminta untuk menginputkan lagi. Nah, di sini saya juga sudah beberapa kali memasukkan jawaban yang salah dan bisa lihat bahwa program terus meminta jawaban. Dan sekarang saya coba jawab yang benar ya, yaitu 2, dan bisa dilihat akhirnya program kita berhenti. Jadi kodenya seperti ini. Pertama, di sini saya mendefinisikan variabel jawaban untuk menampung jawaban yang diinputkan oleh user. Lalu di sini program akan memberikan pertanyaan dan meminta input jawaban dari user. Nah, jawaban yang diinputkan oleh user nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jawaban yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya masuk ke bagian terpentingnya, yaitu while loop. While atau selama jawaban tidak sama dengan 2 di sini maksudnya jawaban dari 1 tambah 1 ini ya, maka jalankan aksi di dalam kurung kurawal. Nah, aksinya apa? Yaitu memberikan output seperti ini dan meminta user kembali menginputkan jawaban. Jadi selama jawabannya salah, maka user akan diminta menginputkan jawaban lagi. Aksi ini akan dilakukan secara terus-menerus selama jawaban yang diinputkan oleh user masih salah. Dan jika jawaban yang diinputkan oleh user sudah benar, maka program akan keluar dari loopnya. Dan akan dilakukan kode-kode selanjutnya, di mana di sini program akan memberikan output seperti ini. Nah, agar kalian semakin paham, seperti biasa dari Mas Katun akan memberikan kuis ya. Nah, bagaimana kuisnya? Nah, jadi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah program. Programnya seperti ini. Nah, program kita akan meminta input nilai n dari user dan akan memberikan output seperti ini. Ini contohnya seperti ini, saya menginputkan nilai 7. Program akan membuat segitiga seperti ini yang terdiri dari n baris ya. Bisa lihat di sini 7, tidak ada 7 baris. Kita coba contoh lain. Di sini saya menginputkan 5, dan yang bisa lihat segitiganya ada 5 baris ya. Yang pertama 1, yang kedua 1 2, yang ketiga 1 2 3, sampai yang kelima tuh 1 2 3 4 5. Nah, pemenang dari kuis ini nanti akan mendapatkan reward atau hadiah dari tim Himas Katun. Jawaban kuis ini dikumpulkan di Google Form yang telah disediakan di deskripsi video ini. Jawaban yang dikumpulkan adalah dalam bentuk file C++-nya. Dan sebagai bantuan untuk menjawab kuis ini, saya kasih clue, yaitu ada loop di dalam loop. Baiklah, sekian video Mas Katun kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Himaska. Sampai jumpa di Mas Katun selanjutnya. Terima kasih, salam sebatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.